Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi kana biibadihi khabiran bashiran. Tabarakallazi ja'ala fis sama'i wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran muniran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi ba'athahu bil haqqi bashiran wa nadiran wa da'iya ilal haqqi bi'idnihi wa sirajan muniran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathiran. Amma ba'du. Teman-teman yang insya Allah mendapatkan rahmat Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kita kepada Allah yang memberikan nikmat kepada mereka yang bersyukur dan memberikan siksa kepada mereka yang kufur. Salawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurahkan kepada Habibana wa Nabiyana Karim Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan kita sebagai umatnya. Teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah, pada kesempatan ini insya Allah saya akan menyampaikan sedikit tentang wanita mulia bermahkota rasa malu. Mungkin semuanya kita tahu bahwa kedudukan wanita saat zaman jahiliyah, saat belum adanya Islam, itu sangatlah hina. Bahwa wanita itu hina, tidak memiliki kedudukan dan sangatlah rendah. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 58 dan 59 yang artinya, dan apabila seseorang dari mereka mendapatkan kabar tentang kelahiran seorang anak perempuan, maka hitamlah, merah padamlah mukanya. Ia sangat marah, lalu ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan karena berita buruk yang sampai kepadanya. Apakah ia akan memelihara dan menanggung bebannya, ataukah akan menguburkannya secara hidup-hidup? Ketahuilah, alangkah buruk apa yang mereka tetapkan. Dalam firman Allah dalam ayat surat An-Nahl tersebut, Allah menjelaskan bagaimana situasi, bagaimana kondisi wanita saat zaman jahiliyah. Bahkan bayi-bayi wanita pun mereka kubur hidup-hidup karena saking hinanya seorang wanita atau seorang perempuan itu. Namun Islam datang, Allah memuliakan wanita, Allah memuliakan seorang muslimah, Allah samakan kedudukannya dengan kaum laki-laki. Namun pertanyaannya, bagaimana cara kita menjaga kemuliaan kita yang telah Allah berikan kepada kita, agar jangan sampai kita tidak mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan itu? Jawabannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna likulla dinin khuluqan wa khalaqal Islam ahya'u. Artinya, sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak, dan akhlaknya Islam itu rasa malu. Namun timbul pertanyaan lagi, bagaimana kita menjaga rasa malu kita? Bagaimana rasa malu yang harus kita jaga? Rasa malu yang bagaimana yang harus kita jaga?
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, kepada istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh. Yang demikian itu agar mereka mudah dikenali hingga tidak akan diganggu. Karena itu mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kita sebagai muslimah untuk selalu menutup aurat, bukan membungkusnya, apalagi mengumbar aurat. Karena seorang wanita yang memiliki rasa malu, maka dia tidak akan mengumbar aurat. Ada sebuah kisah dari Sayyidah Fatimah putri Rasulullah SAW. Ketika itu Sayyidah Fatimah sedang berada di depan rumah beliau bersama Sayyidah Asma. Lalu lewatlah seorang jenazah yang sedang dipanggul untuk dibawa ke tempat pemakaman. Tiba-tiba Sayyidah Fatimah menangis terseduh-seduh hingga membuat Sayyidah Asma panik. Lalu bertanya, wahai putri Rasulullah, mengapa engkau menangis melihat jenazah itu? Ada apakah dengan jenazah itu? Sayyidah Fatimah pun menjawab, apakah setiap orang yang meninggal akan dibungkus kain kapan dengan rapat, lalu dipanggul di pundak-pundak orang yang membawanya? Sayyidah Asma pun menjawab, tentu wahai putri Rasulullah. Sayyidah Fatimah pun bertanya lagi, lalu apakah aku kelak akan seperti itu dibawa ke tempat pemakaman? Sayyidah Asma pun menjawab, benar wahai putri Rasulullah. Sayyidah Fatimah pun melanjutkan, itulah yang membuat aku menangis. Sungguh aku merasa malu ketika aku meninggal, kemudian aku dikafani dengan kain kapan yang begitu erat, lalu dipanggul, diangkat tinggi-tinggi, dipanggul oleh orang-orang yang membawaku, sedangkan orang-orang yang mengiringi jenazahku akan melihat diriku. Sungguh aku malu. Mereka akan melihat auratku, mereka akan melihat lekak-lekuk tubuhku. Teman-teman yang insyaallah dirahmati Allah, kita dapat cermati dari kisah ini bahwa begitu mulianya Sayyidah Fatimah yang ketika meninggal pun merasa malu jika auratnya terlihat, jika lekak-lekuk tubuhnya terlihat. Inilah yang beliau menjadi wanita yang mulia dan sangat dicintai oleh Rasulullah. Karena seorang wanita yang memiliki rasa malu itu tidak akan mengumbar auratnya, dan rasa malu itu memiliki banyak sekali faedahnya, yaitu dapat menjaga dari perbuatan yang buruk, menjadi perisai dari perangai buruk, dan akan membawa kebaikan, akan selalu berpikir sebelum bertindak, dan akan menjadikan seorang muslimah berakhlakul karimah. Untuk itu, sahabat muslimah, kita bisa memilih ingin menjadi apa kita. Ingin menjadi sebaik-baiknya perhiasan, sebagaimana sabda Rasulullah, ad-dunya mata'un wa khairu mata'in al-mar'atu sholihah. Dunia itu perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita salehah. Ataukah ingin menjadi fitnah, sebagaimana sabda Rasulullah, dan tidaklah aku meninggalkan satupun cobaan yang membahayakan kaum laki-laki kecuali fitnah wanita. Untuk itulah mari kita sama-sama berdoa kepada Allah agar kita dijadikan wanita yang mulia,
wanita yang selalu bermahkotakan rasa malu. Ya Allah, jadikanlah kami hati yang lembut, jadikanlah hati kami hati yang patuh tunduk akan perintah-Mu, dan jadikanlah hati kami yang selalu bersyukur atas segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.